Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stianingsi dari Program Studi Manajemen dari Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Sini saya akan menjelaskan sebuah kasus antara perusahaan dengan YouTuber, yang mana ini adalah tugas dari Project Management Public Relation. Nah, sebelumnya di sini ada profil tentang perusahaan PT.E. PT.E merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Roni Lukito di Bandung. Berawal dari fasilitas yang sangat terbatas, PT.E meluncurkan produk tas dengan hanya 2 mesin jahit. Jalan Cihampelas nomor 22 Bandung adalah saksi bisu dirintisnya usaha tersebut, yang kemudian dibuka pula sebuah mini toko tas di tempat yang sama. PT.E memproduksi tas dan peralatan petualangan yang mana terbagi dalam 3 brand utama, yakni E dengan positioning gaya hidup berpetualang atau lifestyle adventure, Bodypack dengan positioning lifestyle, dan Northwind dengan positioning kehidupan alam terbuka atau outdoor living. Brand ini dikenal luas oleh brand lokal yang sangat terkemukakan di Indonesia. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan retail global yang visioner dalam bisnis, adventure, dan lifestyle yang diberkati dan memberkati. Sedangkan misinya sendiri adalah yang pertama, berinvestasi dalam sumber daya manusia dengan memberdayakan karyawan sebagai mitra untuk mengembangkan karakter, kompetensi, dan kepedulian sesuai dengan panggilannya untuk menjadi manusia yang signifikan dan bahagia. Yang kedua, mengembangkan jaringan retail modern dengan sistem franchise, e-commerce, distributorship, dan sistem lisensi sebagai strategi distribusi global. Yang ketiga, mengembangkan bisnis atau produk dan jasa dalam bidang technical adventure, traveling adventure, dan lifestyle adventure. Selanjutnya ada studi kasus tentang perusahaan E tersebut dengan customernya. Jagat Twitter diramaikan oleh tagar perusahaan E tersebut. Warganet murka dengan tindakan surat keberatan yang dilayangkan oleh perusahaan tersebut kepada YouTuber berinisial D yang mengulas produk mereka. Reputasi brand seketika terancam. Krisis yang sedang mencuat ini dikupas di Instagram Live milik @bimo_prasetyo dengan Widya Renata Bunastuti, Direktur Senior Konsultan Incamaris dan Associates yang telah mengantongi pengalaman sebagai konsultan hukum dan legal direktur di perusahaan multinasional sebagai pembicara. Kasus ini berawal dari surat keberatan yang dilayangkan oleh perusahaan kepada konsumen yang mengulas produknya melalui akun YouTube milik konsumen. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ulasannya. Konsumen bahkan memberikan ulasan positif jika ia nyaman menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan struktur wajahnya. Selanjutnya, permasalahan muncul ketika ia mendapatkan surat keberatan yang dikirimkan oleh bagian legal dari perusahaan tersebut via email 5 bulan setelah ia mengunggah videonya. Isi dari surat tersebut adalah keberatan dari segi pengambilan video, adanya suara yang mengganggu, hingga setting lokasi yang dinilai kurang tepat. Karena faktor tersebut, konsumen diminta untuk memperbaiki atau menghapus videonya. Sontak, surat keberatan yang kemudian diunggah oleh konsumen melalui media sosialnya membuat warganet merandang. Mereka menganggap produsen produk yang berorientasi pada kegiatan mendaki gunung, sepeda motor, dan alam terbuka ini arogan. Bersyukur, krisis ini cepat melandai setelah CO turun tangan menyampaikan surat permohonan maaf.
WIT mengapresiasi tindakan cepat, akurat, dan konsisten yang dilakukan perusahaan. Pernyataan maaf langsung dari CEO tersebut disampaikan kepada konsumen yang bersangkutan melalui email dan diseminasikan secara konsisten kepada masyarakat melalui akun media sosial perusahaan. Akhirnya, mengutip pernyataan konsumen yang merespon permohonan maaf dari sang CEO, banyak pelajaran berharga dari kasus ini, soal PR, branding, handling krisis, dan sebagainya. Semoga jadi pelajaran berharga untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, lalu apa saja sih peran manajemen public relation dalam menangani kasus ini? Nah, peran manajemen public relation dalam menangani kasus ini yang pertama ada perencanaan atau planning. Dari saya sendiri sebagai seorang manajemen PR atau public relation melakukan riset terhadap kasus masalah yang terjadi di perusahaan E, yaitu masalah kesalahpahaman antara konsumen dan ownernya yang akhirnya menjadi hangat di sosial media pada 28 Januari 2021. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pihak perusahaan E langsung melakukan riset di lapangan untuk menangani krisis permasalahan di perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pengarahan atau actuating. Sebagai seorang manajemen public relation, saya memberikan arahan kepada pihak perusahaan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembalikan nama perusahaan E yang sempat menjadi perbincangan hangat atau tidak baik dalam media sosial, dan saya menyarankan untuk lebih bijak lagi dalam menangani sebuah kasus dan bijak untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, ada pengawasan atau controlling. Pihak perusahaan E melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut seperti metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, media monitoring, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan semua data dan hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan oleh perusahaan E terkait kasus kesalahpahaman dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, ada fase prakristis, fase tanggap kritis, dan fase pasca kritis. Dari ketiga fase tersebut, perusahaan E telah melakukan komunikasi yang baik seperti edukasi dini, komunikasi empati, serta peningkatan edukasi dan layanan pasca kasus terjadi, sehingga perusahaan E dinilai mampu mempertahankan citra perusahaannya pasca krisis terjadi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus tentang perusahaan E dan customer ini adalah, dari masalah yang terjadi di perusahaan E, saya sebagai manajemen public relation menyimpulkan bahwa sebagai customer, jika ingin membuat video tentang sebuah brand, harus dengan keadaan yang kondusif agar tidak terjadi kesalahpahaman antara owner dan customer. Dan saya pun sebagai public relation akan lebih bijak lagi dalam menangani setiap kasus yang ada dan bijak pula dalam mengambil keputusan. Sebagai bagian dari korporasi, antara multidisiplin harus saling bergaul, termasuk antaranya manajemen PR dengan legal, sehingga tumbuh perasaan saling memahami mulai dari apa yang menjadi tugas, fungsi, hingga concern masing-masing. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesalahpahaman antara perusahaan E dengan customernya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.